Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Agus gimana? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu ya. Baik Bu Sabdi, kedatangan saya di sini saya akan membantu mengembangkan kompetensi mengenai coaching yang akan Bu Sabdi lakukan pada hari ini. Iya. Kiranya apa yang ingin dikembangkan dari coaching itu? Kalau saya sih Pak, kan kompetensi ini ada 3 ya Pak ya. Ada presence, ada mendengarkan aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya merasa agak kesulitan nih di mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kiranya yang saya perlu amati dari ketiga kompetensi itu tentang Kalau bisa sih semuanya ya Pak ya, tiga-tiganya. iya. Cuman saya akan lebih berfokus kurang lebih ke pertanyaan berbobot karena menurut kacamata saya agak sedikit sulit tuh Pak untuk pertanyaan berbobot itu. Bagaimana menurut Bu Sabni menilai pertanyaan berbobot itu sulit untuk dikembangkan bagi Ibu Sabni sendiri? Iya, kenapa pertanyaan berbobot itu menurut saya sulit? Karena kan kita harus mengarahkan ya Pak ya, si coach ini untuk menemukan jawabannya sendiri tanpa kita harus memberikan solusi. Karena kan coaching itu tidak boleh ya memberikan solusi, dimana coachnya itu ternyata tahu nih step-stepnya, ternyata menemukan jalannya sendiri gitu dengan arahan atau bantuan dari kita. Apa harapan dari Bu Sabni setelah kita lakukan supervisi ini terhadap coaching yang Bu Sabni lakukan nanti? Ya pastinya saya berharap sih ya si coach ini merasa nyaman, merasa dia ingin mengeluarkan apa yang dia masalahkan gitu ya, agar dia bisa menemukan jalannya sendiri. Itu sih Pak yang paling penting buat saya, karena kan kalau dia nggak nyaman akhirnya ya apa yang dia masalahkan nggak akan keluar gitu ya. Makanya saya pengen banget tuh nanti si coach ini nyaman dan merasa kayaknya inilah tepat untuk saya gitu, dengan sharing dengan saya seperti Jadi itu Pak. butuh suasana yang nyaman Bu Sabni Iya. ya, agar inspirasi si kuci dapat berkembang gitu ya. Betul sekali. Nah, kiranya Bu Sabni siapa ya yang akan yang akan menjadi coach ya, yang akan Bu Sabni lakukan untuk coaching hari ini? Ya kemarin sih saya dengar nih ada teman saya namanya Pak Hermawan, dia sedang menghadapi siswanya yang prestasinya menurun. Kemarin saya dia sempat mau curhat ke saya, mau ngomong, cuman sayanya belum ada waktu. Nah, saya mengundang beliau untuk datang hari ini melakukan coaching bersama saya. Ya, baiklah. Selamat melakukan coaching Bu Sabni ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat untuk sang coach itu sendiri. Silakan Bu Sabni. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak Ya, Pak Agus. Wan. Aduh, mohon maaf nih saya ganggu nih kayaknya. Iya, enggak kok. Enggak ya? Kemarin kita mau curhat nggak jadi tuh. Iya benar, iya Bu, itu aduh saya bingung sebenarnya ada masalah yang akan saya sampaikan nanti Bu. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih, alhamdulillah baik. Cuma memang itu sih Bu, anak saya tuh siapa tuh Anton itu yang bikin saya, aduh saya pusing sih Bu, saya pengen tahu nih kira-kira apa sih ya solusi yang terbaik buat Anton itu. Iya. Tapi kita mau beli santai aja ya, jangan terlalu mentang-mentang ada teman saya terus Iya. kita jadi gimana gitu, gitu jangan ya? ya. Oke. Santai aja Oke, lah. boleh Iya. ya Bu. Nih kira-kira nih kita ngomongin apa sih sekarang nih? Tadi kan Bapak udah kasih prolog ya bahwa ada Anton. Itu Anton emang kenapa sih? Iya Bu, tahu kan Anton Bu yang sekarang dia udah naik kelas 8 ya gitu. Jadi kan dulu Anton waktu kelas 7 kan dia prestasinya bagus ya Bu ya, termasuk anak yang pinter lah.
di kelas gitu loh, dia ceria gitu ya. Tapi saat dia masuk kelas 8, saya tuh melihat tuh sebagai wali kelas ya Bu ya, itu Anton tuh sekarang prestasinya menurun gitu ya. Terus dia udah nggak ceria lagi kayak dulu, diam sekarang Bu. Aduh bener-bener itu. Terus tadi saya bukan tadi ya, kemarin. Nah, sebelum ketemu sama Ibu tuh, saya lihat nih si Anton itu dibully sama 3 teman-temannya gara-gara si Antonnya nilainya jelek gitu. Terus Anton nangis. Saya deketin, kenapa Anton gini gitu-gitu. Terus saya lihat dibully ada 3 temennya, katanya nilainya jelek gitu-gitu. Terus ya sudah, terus akhirnya saya coba tanya, kamu kenapa sih Anton kok sekarang ini jadi murung nggak kayak dulu gitu. Anton nggak mau ngasih tahu gitu. Ya, tapi saya coba cari sih Bu. Saya coba cari, kan dia kan punya sepupu tuh yang di kelas 9 ya, namanya si Nadia. Ya, tahu kan ya punya kelas 9. Nah, itu kan sepupunya. Terus saya tanya, Nadia, kenapa sih sekarang kok Anton nggak kayak dulu sih? Dulu kan dia pinter, ini segala macam gitu, ceria. Kok sekarang dia murung gitu. Terus akhirnya Nadia, jadi Nadia itu saya jadi tahu Bu. Ternyata si Anton itu setelah dia naik waktu semester 1 kelas 8 ini, orang tuanya bercerai. Jadi dia broken home Bu. Papanya udah nggak tinggal lagi nih sama apa. Jadi tinggal sama mamanya, tapi mamanya itu kerja kan gitu kan, karena kan single parent. Terus Anton tuh di rumah nggak ada temennya. Terus semenjak kejadian itu awal semester 1 kelas 8 ini sampai sekarang mau akhir semester 1, Anton nilainya anjlok semuanya, pemurung. Aduh saya kasihan, padahal dia pinter loh Bu itu si Anton gitu Bu. Gitu. Kalau saya bisa merangkum nih ya Pak ya, apa yang Bapak sebutkan tadi, Bapak ceritakan tadi kan ada beberapa kata kunci tuh. Yang pertama Anton murung lah gitu, padahal awalnya prestasinya bagus kayak gitu ya Pak ya. Terus kemudian ternyata penyebabnya itu adalah perceraian orang tua dan dibully juga seperti itu. Yang mau saya tanyakan nih Pak, jadi Bapak ingin fokus kemana dulu, ke Antonnya atau ke perceraian orang tuanya tuh Pak? Karena kan tidak menutup kemungkinan ya Anton seperti itu karena orang tuanya juga seperti itu. Oh iya, jadi yang jelas sih memang sih Bu, kalau saya telusuri ya, kan kenapa Anton dibully sama teman-temannya, karena ini yang jelek ya Bu ya. Kan ini yang jelek kan karena Anton berubah setelah perceraian orang tuanya. Jadi kalau misalnya saya telusuri akar permasalahannya itu, kenapa Anton seperti itu, karena perceraian orang tuanya. Jadi sih saya pikir ya Bu ya, yang pertama ya saya harus tanya juga ya Bu ya ke orang tuanya ya. Mungkin saya melakukan visitasi atau kunjungan ke rumahnya di orang tuanya Anton gitu, untuk menanyakan ini seperti apa. Karena menurut saya ya Bu, tanggung jawab Anton ya supaya dia jadi lebih baik lagi atau kembali seperti dulu itu kan bukan hanya sekolah ya Bu ya. Apalagi kan sekarang akar permasalahannya juga dari orang tua ya. Jadi saya pikir saya perlu ke rumahnya orang tuanya Anton untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahannya Anton gitu. Ya, betul. Tapi mungkin gini Bu, kan kemarin kan saya nanya tuh ke Anton, tapi dia nggak mau jawab gitu. Apa mungkin karena waktu itu saya nanya di dalam kelas rame gitu kali Bu, jadi dia malu. Mungkin untuk kedepannya saya coba panggil Anton kali Bu. Saya bisa ajak Anton ke counseling room ya. Iya betul. Gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol, mungkin nanti didampingin sama konselor gitu ya, supaya ada penengah ya gitu. Jadi supaya Anton bisa lebih nyaman untuk dan mau gitu, gak malu ya Bu ya untuk menyampaikan sebenarnya apa yang dirasakan gitu. Saya yakin si Anton dia butuh sekali solusi gitu ya, karena dari perubahan signifikan yang dimunculkan itu sih Bu. Jadi idealnya nih Bapak pengen Anton tuh seperti apa? Idealnya saya pengen Anton kembali seperti dulu ya Bu ya, pastinya. Saya pengen Anton kembali seperti dulu karena di kelas 7 itu menunjukkan bahwa Anton memang punya potensi ya, lebih gitu ya. Nilainya bagus-bagus, anaknya ceria gitu, tapi sekarang udah berubah 180 derajat sih. Oke, kapan tuh Bapak pengen ngobrol sama Anton ya? Karena kan tadi saya dengar tuh Bapak tuh pengen ngobrol sama Anton gitu ya, melakukan segitiga restitusi gitu kan untuk hal itu, atau gimana rencana Bapak ke depannya? Oh iya,
untuk yang ngebully Anton ya Bu ya? Iya pasti. Saya akan melakukan sedikit restitusi kepada 3 anak tersebut yang melakukan bully terhadap Anton, dan saya harap setelah proses restitusi tersebut membuat mereka menjadi tidak melakukan lagi ya. Mungkin saya juga bakal announce ke teman-teman Anton di kelas bahwa bullying itu bukan hal yang baik untuk dilakukan, karena akan memberikan dampak negatif kepada yang dibully bahkan lingkungan, karena itu menjadi habit yang buruk ya Bu ya bagi anak-anak ya pastinya. Iya. Tadi dapat saya tangkap nih ada 2 ya Pak ya. Pertama Bapak ingin visitasi ke rumahnya, seperti itu ya. Betul. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang paling ingin Bapak lakukan dalam waktu terdekat ini? Pastinya pastinya yang sepertinya restitusi Ibu ya, karena proses restitusi itu nggak butuh waktu lama. Iya. Ya, karena kan jangan sampai ini berlarut-larut gitu ya. Mungkin sembari saya melakukan restitusi di dalam lingkungan sekolah, saya juga bisa buat perjanjian ya, buat janji dengan orang tua untuk kapan bisa bertemu seperti itu. Jadi tapi mungkin untuk waktu dekat ini saya harus ini dulu Bu, sambil restitusi saya ingin ajak hari ini Anton mungkin ya Bu ya, karena kan ini kan udah mau akhir semester 1. Waduh, kalau ini dibiarin lama-lama nanti gimana nih, takutnya rapotnya banyak merah, terus gak naik kelas gitu kan. Ini juga kasihan juga pada anak punya potensi. Jadi mungkin sehari ini saya akan coba ajak Anton untuk ke counseling room gitu ya. Sembari setelah itu saya akan hari ini juga melakukan restitusi, akan panggil ketiga anak tersebut bersama dengan Anton gitu ya, supaya mereka tidak melakukan bully lagi, dan saya akan bikin janji hari ini juga kepada orang tua untuk melakukan visitasi, karena saya pikir makin cepat makin baik gitu ya. Iya, semakin satsut gitu ya Pak ya. Betul. Nah kemudian nih Pak, dalam menjalankan rencana Bapak tadi mau visitasi, mau segitiga restitusi, dan memanggil tadi temannya Anton gitu ya, itu siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana-rencana Bapak itu? Pastinya konselor itu pertama, karena ini kan persoalannya cukup sensitif ya, karena berkaitan sama anak jadi mungkin saat ini saya nggak ingin banyak yang terlibat gitu, jadi mungkin konselor karena memang dia secara ilmu dan pengalaman sudah banyak ya untuk mengatasi problem-problem seperti ini gitu. Tapi mungkin saya juga akan meminta bantuan setelah konselor adalah guru-guru yang mengajar Anton gitu ya. Saya akan bisa mendapatkan banyak insight ya, informasi gitu ya mengenai apa sih gitu yang sebenarnya terjadi gitu, dan bagaimana solusinya seperti itu Bu. Berarti Bapak kapan nih mau eksekusi itu kan? Hari ini Pak, hari ini Bu. Iya. Hari ini makanya sangat baik karena memang udah bulan depan itu sudah ujian akhir semester gitu ya. Jadi saya harap sih segera terselesaikan, dan semoga Anton bisa berubah jadi anak yang lebih baik ya. Oke. Waktu udah menunjukkan. Gak kerasa nih kita ngobrol-ngobrol udah sedikit aja gitu ya. Nah saya mau tahu nih perasaan Pak Wan gimana sih setelah ngobrol bareng saya ya tentang si Anton tadi. Gimana sih Pak? Pastinya lega sih Bu, terima kasih banyak ya Bu Sapni. Saya tuh tadi bingung, saya dibilang saya bingung nih Bu gimana nih permasalahan, karena cukup kompleks ya. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Sapni, saya jadi tahu nih apa saja tahapan-tahapan yang akan saya lakukan gitu ya untuk mengatasi masalah Anton ini. Terima kasih banyak loh Bu ini. Kapan kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan ini? Iya, berarti nanti setelah saya coba ini ketemu sama Anton di konseling room, kemudian saya buat janji dengan visitasi, melakukan visitasi ke orang tua. Saya juga segitiga restitusi, mungkin besok saya coba sampaikan hasil ya Bu ya. Nanti kalau misalnya saya ada apa-apa nanti saya boleh ya Bu diskusi lagi. Boleh, saya terbuka sekali loh Pak. Saya senang nih kalau Pak Hermawan akhirnya lega ya terhadap si Anton ini. Oke deh, mungkin itu aja ya Pak Hermawan ya. Betul, terima kasih banyak. Saya berharap Pak Hermawan selalu bahagia bertemu Anton dan murid-muridnya lainnya ya Pak ya. Semoga energi positifnya nih dari Pak Hermawan tuh tersalurkan ke anak-anak. Terima kasih banyak Ustaz nih. Saya pamit ya Bu Pak Agus. Mari sampai kelas ya Bu.
Assalamualaikum Sabni. Waalaikumsalam. Bagaimana coaching tadi berjalan dengan lancar? Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagaimana tadi coaching dari hasil coaching tadi menurut Bu Sabni menilai dari performa Bu Sabni sendiri selaku coach? Ya ternyata mengcoaching ya Pak ya. Yang awalnya saya takut, pertanyaan saya tidak berbobot gitu ya, karena memang tadi yang saya sempat bilang di awal gitu, bahwasanya saya kurang bisa terhadap pertanyaan berbobot. Kemudian saya pelajari, ternyata memang kata kuncinya itu adalah ya kita memang harus fokus seperti itu Pak. Jadi saya menilai sih proses tadi berjalan dengan lancar sih. Alhamdulillah. Iya. Boleh saya memberikan tanggapan Bu Sabni? Silahkan Oke. gitu. Baik Bu Sabni, dari hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Bu Sabni lakukan, bahwa Bu Sabni ini dalam melaksanakan coaching tadi sudah memenuhi ya alur tirta ya, di mana tujuan umumnya tadi sudah terlihat ya, yaitu Pak Hermawan datang untuk mengadukan permasalahannya tentang sikap anaknya yang prestasinya menurun akibat bullying dan broken home ya. Itu dari tujuan. Terus dari identifikasi masalahnya tadi Bu Sabni juga sudah menanyakan kepada Pak Awan ya tentang masalah-masalah yang dialami oleh muridnya, diantaranya tadi ada bullying juga, prestasinya menurun, terus juga ada broken home-nya juga ya. Nah, terus juga dari alur rencana aksi juga tadi Bu Sabni juga sudah memancing jawaban dari Pak Awan ya, yaitu bahwa rencana aksi yang akan Pak Awan lakukan yaitu tadi tentang visitasi langsung ya, visitasi langsung, dan Pak Awan juga akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi untuk murid-murid yang melakukan bullying seperti itu. Nah, terus tanggung jawabnya juga tadi Bu Sabni sudah menanyakan ya kapan akan dilakukan. Nah, Pak Awan tadi bilang akan melakukan hari ini juga. Pak Awan akan melakukan, ini luar biasa. Ya, Pak iya, Awan. luar biasa. Selain kunci itu menangkapi dengan serius itu tergantung coachnya gitu. Kalau coachnya dia rasa nyaman, dia pasti akan bersemangat untuk melakukan evaluasi yang memang belum menutupi kekurangan dia gitu, untuk menjadikan sebuah solusi ya, seperti itu. Baik Bu Sabni, bagaimana Bu Sabni mendengar pendapat atau masukan tadi saya? Ya benar ya kata Pak Agus tadi sampaikan bahwasanya coach berpengaruh besar terhadap proses coaching gitu ya, dimana pertanyaan berbobot tadi, mendengarkan dengan rasa, alur cerita yang jelas itu perlu dipertahankan dalam coaching gitu ya, agar selama proses coaching ini si coach tersebut mau lebih terbuka gitu ya, mau lebih bercerita masalahnya. Kan banyak juga coach yang datang terus dia tidak mau ya, bahkan tertutup gitu ya kesannya. Nah, saya terima kasih banyak sih Pak kalau pengamatan tadi Bapak membantu saya sekali. Ya Bu Sabni, namun ada juga hal-hal yang perlu kita kembangkan ya Bu Sabni. Tadi kan Bu Sabni bilang bahwa kompetensinya yaitu tentang pertanyaan berbobot ya, perlu kita perhatikan. Untuk mewujudkan pertanyaan berbobot itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bu Sabni, diantaranya yaitu pahami topiknya. Jadi topik permasalahan dia itu apa, kita harus benar-benar paham ya. Yang kedua, kita tentukan tujuan kita ya, tujuan yang akan kita berikan solusi ini, tujuannya apa untuk si kunci itu ya. Terus juga gunakan bahasa yang jelas ya, agar si kunci itu bisa memberikan sebuah tindakan atau aksi nyata dalam memberikan solusi terhadap permasalahannya gitu. Terus juga fokus juga pada spesifik ya. Kalau masalahnya itu, ya itu aja yang kita kembangkan. Kayak tadi permasalahan kan tadi tentang turunnya prestasi akibat bullying dan broken home. Nah itu aja yang kita
kita tanyakan jangan keluar dari ranah itu gitu. Dan boleh juga kita menggunakan tadi pendekatan dengan strategi restitusi ya. Itu juga kertakan konteksnya juga ya. Karena coaching yang baik itu bukan langsung memberikan seorang coach yang baik itu bukan langsung memberikan sebuah solusi, tapi bagaimana memancing si kuci itu agar dia bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi kita hanya membimbing seperti itu. Oke, Bu Sapni, apa kira-kira rencana ke depan itu Bu Sapni akan seperti apa dalam coachingnya? Iya, saya akan meningkatkan performa ya Pak ya, dengan mengikuti pelatihan mungkin, dengan sharing kepada teman, kepada Pak Agus gitu ya, sharing. Dan sudah pasti saya akan belajar dimanapun, kapanpun, orang yang saya temui untuk menggali lebih dalam lagi potensi saya dalam coaching ini, seperti itu. Kira-kira kapan tindak lanjut itu akan Bu Sapni lakukan? Mulai besok ya, saya akan belajar lagi gitu ya. Gak bisa ntar besok. Biasanya dalam wadah apa gitu? Ya bisa dalam wadah KKGA. Guru agama. Guru agama ya. Bisa juga di kelompok belajar. Komunitas belajar. Ya, komunitas belajar juga. Kan ada juga ya Pak, komunitas dan kelompok juga. Kelompok juga. Kalau di kantor kan skupnya kecil ya, kelompok ya. Kiranya siapa yang bisa bantu? Ya, pasti semuanya ya Pak ya, teman-teman saya. Tapi yang spesifikasi sih pastinya kepala sekolah. Punya kewenangan tentunya ya Bu Sapni ya. Oke. Baik, Bu Sapni, hasil dari pengamatan kita pada hari ini nanti saya akan catat ya ke dalam format supervisi akademi. Baik, Bu Sapni sebagai penutup atau kata penutup, kalimat penutup dalam supervisi ini, kira-kira Bu Sapni ada hal yang ingin Bu Sapni sampaikan? Iya. Terima kasih Pak Agus. Saya sih jadi ngerti gitu ya tahapan-tahapan dari coach tadi dan bagaimana caranya menggali seperti yang Bapak tadi sebutkan, menanyakan pertanyaan berbobot, di mana fokus ke inti masalah, jangan kemana-mana, jangan lebar. Terus yang terpenting adalah alur-alur tadi itu sih yang tidak saya dapat sebelumnya dan kemudian saya dapat dari Pak Agus. Terima kasih banyak Bapak Agus. Sama-sama Bu Sapni. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, terus berkarya Bu Sapni untuk memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.